Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber. Si narasumber kali ini, dia pernah bekerja di sebuah rumah makan. Namun dia tak menyangka, rumah makan yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba berubah menjadi sepi. Dan disitulah, si pemilik rumah makan tersebut ternyata dia menggunakan sesuatu dan akhirnya berubah menjadi fatal. Bahkan si narasumber ini harus mengalami kejadian seram yang tidak pernah dia lupakan. Bagaimana kisahnya? Simak terus ceritanya di Keramat Horor dan jangan lupa sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkan lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Kisah ini terjadi ketika aku bekerja di salah satu rumah makan yang ada di kota Es. Rumah makan yang awalnya ramai dengan banyaknya pelanggan, waktu itu tiba-tiba sepi begitu saja dan tidak berhenti di situ saja. Selain sepi, semua yang terjadi di dalam rumah makan tempat aku bekerja tersebut bisa dikatakan sangat tidak masuk akal pikiran manusia. Mulai dari nasi yang lebih cepat basi, bahan sayuran yang selalu membusuk, ditambah dengan aroma kemenyan yang selalu setiap malam ini tercium, sudah menjadi bukti jika rumah makan tempat aku bekerja itu sedang terkena santet ataupun apa sebagainya. Keadaan seperti itulah yang akhirnya membuat rumah makan tersebut bisa dikatakan hampir bangkrut. Bahkan aku sendiri masih ingat, hanya dalam kurun waktu kurang 1 tahun saja, semua karyawan yang sebelumnya berjumlah 10 orang, waktu itu semuanya diberhentikan. Hanya tersisa satu saja, yaitu aku. Sebut saja nama pemilik rumah makan itu, Ibu Mirna. Selaku pemilik rumah makan tersebut, memang sejak awal sudah sangat mempercayaiku. Karena perlu kalian tahu, aku bekerja di rumah makan tersebut sudah lebih 10 tahun lamanya. Sebut saja namaku Niken. Saat itu Ibu Mirna menghampiriku. Dia bilang seperti ini, "Niken, sekarang karyawan ibu cuma kamu saja. Ibu cuma kuat buat bayar kamu. Yang lain ibu sudah gak kuat bayar. Ya kamu tahu sendiri kan, warung kita sekarang sudah sangat sepi," ujar Ibu Mirna dengan tatapan mata yang terlihat cukup lesu. Mendengar hal tersebut, aku coba memberikan semangat kepada beliau agar beliau tidak menyerah dan putus asa. Karena aku tahu, waktu itu sisa bisnis Ibu Mirna ini satu-satunya adalah rumah makan yang kutempati saat itu. "Ibu, semangat ya. Ini cobaan, Bu. Nanti pasti ramai lagi kok. Sebenarnya aku juga heran, Bu. Sebelumnya kan warung ini ramai. Tapi kok tiba-tiba menjadi sepi ya? Padahal kan kita nggak ada saingan di daerah sini, Bu." "Sepertinya ada yang nutupin, Dok," jawab Ibu Mirna singkat. Di situ aku yang sebelumnya duduk tenang, tentu saja seketika terkejut. Karena aku seolah-olah masih tidak percaya dengan apa yang Ibu Mirna barusan bilang. Masa sih Bu ada yang tega sampai seperti itu? Ibu kan orangnya baik. Tanpa menjawab ucapanku, Ibu Mirna ini seketika terlihat berdiri dan berpamitan pergi. "Ya sudah ya, Ibu pulang dulu ya Dok. Besok sepertinya Ibu gak akan kesini. Ibu mau cari obatnya dulu. Oh iya, besok kamu buka lebih pagi ya. Sekarang kamu sendirian, jadi pekerjaanmu tambah banyak," ucap Ibu Mirna menjelaskan. Mendengar hal itu, aku pun menganggukkan kepala seraya memberikan tanda jika aku telah mengerti dengan apa yang Ibu Mirna jelaskan. Perlu kalian tahu, selain bekerja di warung tersebut, aku juga tinggal dan menetap di warung itu. Hal itu memang menjadi syarat utama kerja di warung tersebut. Karena sepertinya sejak dulu Ibu Mirna memang sengaja menyediakan tempat tinggal di dalam warungnya agar semua karyawannya tidak pulang pergi dalam bekerja. Ditambah lagi, memang gaji yang didapat di warung ini lumayan besar. Singkat cerita, setelah kepergian Ibu Mirna waktu itu, Ibu Mirna tak kunjung kembali mengunjungi rumah makannya hingga beberapa waktu. Bahkan aku pun masih ingat, ketika ditinggal Ibu Mirna pergi, keadaan warung benar-benar semakin sepi dengan semua bahan makanan yang membusuk dan tidak bisa digunakan lagi. Dan puncaknya, aku pun sudah jarang sekali membuka warung tersebut.
Dalam seminggu, aku hanya buka beberapa hari saja dan menjual makanan seadanya. Tukang parkir yang biasanya terlihat sudah siap di depan warung sebelum warung ini buka, waktu itu sudah tidak ada lagi. Keadaan rumah makan benar-benar sepi, meskipun jalanan yang ada di depan terlihat masih ramai dengan banyaknya orang yang berjalan warawiri. Dan di setiap harinya, terkadang waktu kuhabiskan dengan duduk di depan rumah makan sambil menunggu pelanggan yang datang. Bahkan setiap aku buka pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam, tidak ada satupun pelanggan yang datang. Jika boleh kuingat lebih dalam kurung waktu 10 hari saja, total hanya ada 4 pengunjung yang mampir makan di rumah makan tersebut. Hal itu tentu saja semakin menguatkan dugaanku bahwa rumah makan ini sedang diganggu oleh seseorang. Mengingat sebelumnya, rumah makan tersebut adalah rumah makan yang paling ramai di daerah itu. Dan puncaknya, akhirnya hari itu pun tiba. Hari itu sekitar pukul 8 malam, ketika aku sedang duduk diam, tiba-tiba pandanganku terarahkan ke arah seberang jalan yang ada di depan rumah makan tersebut. Di seberang jalan, waktu itu aku melihat ada seorang pengemis yang terlihat duduk diam, dengan tatapan matanya yang menatap tajam ke arah rumah makan. Dan tak hanya itu saja, jika kulihat lebih teliti lagi, pengemis tersebut terlihat sesekali melotot ke arah rumah makan, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang aku pun tidak tahu apakah itu. Karena di dalam rumah makan itu tidak ada siapapun selain diriku. Mengetahui hal itu, karena aku merasa kasihan dengan pengemis tersebut, aku pun menghampirinya dengan membawa sebungkus nasi yang sudah kubungkus dengan sedemikian rupa. Sesampainya aku di seberang jalan, tepatnya di samping pengemis tersebut, aku seketika duduk dan memberikan bungkusan nasi tersebut. "Ini Pak, silakan dimakan dulu," ucapku. Mengetahui hal itu, pengemis tersebut terlihat tersenyum dan menerima pemberian bungkus nasi dariku. Tapi anehnya, tak hanya menerima. Waktu itu pengemis tersebut terlihat berbicara dengan nada yang cukup membuatku bertanya-tanya. "Warung itu dipenuhi jin," ucap pengemis tersebut. "Hah? Maksudnya bagaimana, Pak?" Tanpa menjawab pertanyaanku, pengemis tersebut terlihat membuka bungkusan nasi yang sebelumnya kuberikan kepadanya dan diperlihatkan isinya. Di saat itulah, jantungku yang sebelumnya tenang, waktu itu seketika berdetak cukup kencang karena kulihat bungkusan nasi tersebut setelah dibuka oleh pengemis, ternyata berubah isinya. Isinya menjadi bangkai tikus dan ukurannya lumayan besar. Mengetahui semua itu, aku seketika terkejut dan berlari kembali tidak memperdulikan pengemis itu. Dan tidak hanya di situ saja, sesampainya di rumah makan, aku terus berlari dan masuk ke arah kamar mandi. Tidak butuh waktu lama, aku pun akhirnya muntah karena tidak kuat melihat bangkai tikus yang sebelumnya kulihat di dalam bungkusan nasi itu. Tapi saat aku muntah, aku mendengar ada suara langkah kaki yang seketika langsung keluar rumah makan itu. Suara langkah kaki itu cukup jelas. Namun saat aku menajamkan pendengaranku, tak berapa lama aku mendengar lagi ada suara langkah kaki yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah makan. Dan langkah kaki itu terkesan tergesa-gesa. Saat aku keluar dan kulihat, ternyata itu adalah Ibu Mirna. Waktu itu Ibu Mirna datang dengan membawa sebuah bungkusan kain berwarna hitam, sedangkan tangan kirinya terlihat memegangi seekor ayam berwarna hitam. "Sudah tutup warungnya, Nak," ucap Ibu Mirna saat itu, dan terus berjalan ke arah dapur dan duduk di salah satu kursi yang ada di situ. Tanpa menanyakan kenapa, malam itu pun seketika aku menutup rumah makan tersebut. Meskipun di dalam hati kecilku, perasaanku masih kebingungan dengan melihat tingkah Ibu Mirna. Ditambah lagi, pengemis yang sebelumnya ada di seberang jalan, waktu itu tiba-tiba menghilang. Dan tanpa memperdulikan semua itu, aku pun menutup semua pintu dan berjalan kembali ke arah Ibu Mirna yang sepertinya sedang menungguku. "Pegangin ini ayam, Nak," ucap Ibu Mirna tiba-tiba. Di situ, tanpa bertanya, aku pun seketika memegangi ayam hitam itu. Kemudian, Ibu Mirna terlihat menyembelih ayam hitam itu seperti orang menyembelih ayam pada umumnya. Tak hanya itu saja, setelah disembelih, darah ayam hitam itu dikumpulkan dan dituangkan ke dalam gelas yang sepertinya sudah disediakan.
Setelah gelas berisi darah hitam itu penuh, Ibu Mirna tiba-tiba meraih gelas itu dan meminum darah yang ada di gelas tersebut. Dia terlihat seperti orang yang sedang kehausan. Dengan tetap menguatkan perasaanku, aku terus diam dengan memperhatikan semua kegiatan Ibu Mirna yang memang terlihat tidak masuk akal saat itu. Setelah meminum darah tersebut, terlihat Ibu Mirna langsung mengunyah bunga hingga menaburkan garam ke seluruh bagian warung. Waktu itu benar-benar dilakukan oleh Ibu Mirna layaknya seperti seorang dukun. Hingga akhirnya setelah Ibu Mirna selesai dengan semua aktivitasnya, Ibu Mirna pun kembali berjalan ke arahku sembari memberikan segenggam bunga melati, lengkap dengan beberapa benda yang lainnya yang aku tidak mengerti benda apa itu. "Dek, mulai besok setiap pagi kamu bikin segelas kopi pahit dan segelas air gula ya. Kedua gelas tersebut kamu letakkan di sudut warung ini. Hanya itu saja. Jika menjelang maghrib, warung ini kamu tutup saja dan buka lagi nanti pada pukul 8 malam. Setelah itu, kamu tutup pada pukul 10 malam. Dan setiap pagi, campurkan potongan bunga melati dengan air garam dan taburkan di sekeliling warung. Dan yang paling penting, gantunglah ceker ayam ini di sebelah kamar mandi belakang. Jika nanti cekernya sudah terlihat membusuk, ganti yang baru. Ibu sepertinya akan jarang ke warung ini lagi. Jadi setiap 3 hari sekali, nanti kamu setor ke bank ya. Untuk uang pendapatannya masuk ke rekening ibu. Sudah ibu percayakan kepada kamu. Ibu tahu siapa kamu. Jadi tolong ya Dok," ucap Ibu Mirna menjelaskan. Tanpa membantah perkataan Ibu Mirna, malam itu aku hanya mengangguk. Meski di dalam hati kecilku, aku masih bertanya-tanya dengan semua perkataannya. Dan tidak hanya di situ saja. Sesaat setelah itu, aku melihat Ibu Mirna berkomat kamit seperti orang yang sedang membaca doa, tepat di samping panci besar yang ada di dapur warung itu. Setelah selesai berdoa, Ibu Mirna terlihat memasukkan bungkusan kain ke dalam panci tersebut yang aku tahu panci tersebut adalah panci utama yang selalu aku gunakan ketika berjualan. "Jangan buka panci besar ini ya. Jadi kamu kalau jualan, masak dulu di panci yang kecil. Nanti kalau sudah matang, baru masukkan ke panci besar ini. Gunakan panci besar ini untuk menghangatkan saja. Dan satu lagi, jangan otak-atik pancinya, apalagi dicuci. Sudah biarkan seperti ini saja," ucap Ibu Mirna dengan melangkahkan kaki dan berjalan pergi meninggalkanku begitu saja. Dan singkat cerita, sekitar pukul 11 malam, Ibu Mirna akhirnya pergi meninggalkanku sendiri seperti biasanya. Esok harinya, sesuai perintah Ibu Mirna, tentu saja aku melakukan semuanya. Mulai dari menutup rumah makan setiap menjelang maghrib, membuat kopi pahit, menggantung ceker ayam, dan sebagainya. Dan anehnya, sekitar 7 hari setelah aku rutin melakukan kegiatan itu, rumah makan yang sebelumnya sepi pengunjung, waktu itu bisa dikatakan tiba-tiba ramai tidak terduga. Mengetahui hal itu semua, aku seketika menghubungi Ibu Mirna dengan maksud ingin mengusulkan untuk penambahan karyawan. Karena semakin lama, aku benar-benar sudah semakin kewalahan. Tapi sayangnya, Ibu Mirna ini tidak menyetujui permintaanku. Dengan dalih tidak boleh ada karyawan lain selain aku. Mendengar hal itu semua, aku hanya bisa diam meskipun gajiku waktu itu sudah meningkat pesat. Tapi fisikulah yang akhirnya terlihat mulai tidak kuat. Dan akhirnya, kegiatan yang sebelumnya harus dilakukan wajib seperti menutup toko setiap maghrib, waktu itu perlahan sudah tidak kulakukan. Hal itu bukan tanpa alasan, karena asal kalian tahu, di waktu menjelang maghrib selalu ada pengunjung yang berdatangan. Semua itu akhirnya membuatku kesulitan jika harus menutup warung di tengah-tengah masih ada orang. Dan tak hanya itu saja, kegiatan lain seperti menyiram melati dan menggantung ceker ayam, waktu itu sesekali kulewatkan karena kesibukan yang memang sudah tidak bisa lagi kutekan. Dan puncaknya, siapa sangka dengan aku melewatkan semua itu, malah mendapatkan sebuah pengalaman yang benar-benar tidak aku lupakan. Malam itu seperti biasanya, setelah aku selesai dengan semua kegiatanku yang melelahkan, aku seketika berbaring di kamar tidurku yang memang terletak di belakang rumah makan ini. Namun anehnya, sebelum aku memejamkan mata, aku mendengar ada suara tangisan yang jika ku dengar lebih teliti, suara tangisan tersebut adalah suara tangisan perempuan. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya tenang seketika bangun
dengan perasaan yang heran karena aku tahu yang ada di dalam rumah makan tersebut hanya aku sendiri, tidak ada orang lain. Loh, sepertinya ada orang nangis ya, pikirku di dalam hati, dengan kakiku yang beranjak bangun dari ranjangku. Di situ, aku pun seketika keluar dari kamar tidurku dan menyalakan semua lampu yang ada di area rumah makan tersebut. Aku masih berpikir, jika ada orang lain yang sedang menyusup ke dalam rumah makan, tapi bagaimana caranya dia masuk? Tapi anehnya, ketika semua lampu menyala, aku tidak melihat ada siapapun di sana. Di sana benar-benar sepi. Keadaan rumah makan tersebut pun masih kosong dengan ada beberapa meja dan kursi yang belum rapi karena belum kutata dari tadi. Karena pikiran yang masih belum tenang, akhirnya aku pun membuka pintu belakang toko ini untuk memastikan sumber suara tangisan yang tadi terus aku dengar. Dan anehnya, ketika aku membuka pintu belakang toko, bukannya melihat sumber suara, aku malah melihat di sana ada ceceran sisa ceker ayam yang terlihat berantakan, seperti bekas dimakan seseorang. Ceceran sisa bekas ceker ayam itu terlihat tidak beraturan dengan bertebaran di mana-mana. Mengetahui hal itu, aku seketika berlari ke arah freezer untuk memastikan bahwa stok ayamku masih ada dalam keadaan utuh. Tapi sayangnya, semua dugaanku benar apa adanya. Sepertinya ada seorang yang membuka freezer dan mengambil semua stok ayam, lalu dimakannya mentah-mentah. Waktu itu memang benar-benar aneh. Stok ayam di dalam freezer itu keadaannya acak-acakan, tidak karuan. Bagian daging ayam sih masih utuh, tapi bagian ceker ayamnya ini sudah menghilang semua. Mengetahui hal itu, perasaanku semakin kebingungan. Dengan badan yang gemetar ketakutan, aku mendengar kembali ada suara tangisan perempuan tersebut. Benar-benar terdengar sangat jelas dan dekat. Namun aku sama sekali tidak melihat adanya orang. Hingga akhirnya, karena tubuhku semakin terasa lelah karena sebelumnya beraktivitas seharian, akhirnya aku memutuskan untuk tidak memperdulikan semua itu dan memilih untuk kembali masuk ke dalam kamar. Meskipun aku tidak bisa memungkiri jika suara tangisan perempuan tersebut semakin lama sudah semakin terdengar memilukan. Tapi untungnya malam itu berlalu begitu saja. Keesokan harinya, waktu itu aku sangat berharap jika Ibu Mirna datang ke rumah makan, karena selain ingin melaporkan laporan bulanan, aku juga ingin membicarakan soal tangisan yang semalam ku dengar. Tapi anehnya, hingga malam hari, aku tidak melihat Ibu Mirna datang. Padahal biasanya di setiap tanggal 3, beliau selalu datang ke rumah makan untuk mengambil laporan penjualan. Mengetahui semua itu, perasaanku semakin tidak enak. Karena waktu itu, Ibu Mirna sudah sangat lama tidak datang ke rumah makan. Tapi untungnya, belum selesai aku memikirkan semua itu, Anggun yang ku tahu dia adalah anak Ibu Mirna, malam itu tiba-tiba datang ke rumah makan. "Baniken, aku disuruh Mama untuk ngambil laporan." "Ibu Mirna kemana, Gun?" "Mama sakit, Mbak." "Hah? Sakit? Sakit apa, Gun?" "Iya, Mbak, kata dokter Mama sakit stroke dan gak bisa jalan." "Ya udah ya, Mbak, aku pulang dulu ya." Jawaban Anggun pelan seketika berpamitan setelah membawa laporan dan pergi meninggalkanku. Mendengar hal itu, aku pun hanya bisa diam sambil seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ku dengar barusan. Hingga akhirnya, tepat pada pukul 10 malam, aku pun seketika menutup rumah makan tersebut, sembari pikiranku terus memikirkan keadaan Ibu Mirna. Aduh, kasihan Ibu Mirna, rumah makan sudah ramai, malah sakit. Ada-ada aja sih cobaannya, gumamku saat itu. Dan seperti biasa, setelah semuanya kupastikan tertutup, aku pun terbaring di kasur tempat tidurku, dengan mulai menyalakan musik yang ada di radio sebagai pengantar tidurku. Tapi anehnya, belum lama aku memejamkan mata, malam itu aku tiba-tiba kembali mendengar suara tangisan yang sepertinya sudah pernah kudengar sebelumnya. Awalnya aku coba tidak memperdulikannya, tapi karena kurasa suara tangisan itu terdengar seperti meminta pertolongan, akhirnya aku pun beranjak dari tempat tidurku untuk mencari sumber suara tangisan tersebut. Tapi sayangnya, baru saja aku membuka pintu kamarku, dengan kepala mataku sendiri, tak jauh dari tempatku berdiri, aku melihat ada sosok perempuan tinggi besar dengan rambutnya yang sangat panjang. Sosok perempuan tersebut berdiri membelakangiku.
dan terlihat sesekali berjalan berkeliling di area dalam rumah makan itu. Melihat itu semua, jantungku terasa berhenti berdetak. Aku tidak percaya yang aku lihat di depanku. Mataku melotot, namun badanku sulit untuk aku gerakkan. Perlahan, aku coba kuatkan perasaanku. Di situ, sebisa mungkin aku bergerak tidak mengeluarkan suara karena aku takut kalau sosok perempuan itu menyadari keberadaanku dan menoleh ke arahku. Pelan-pelan, aku masuk kembali ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, bergegas aku bersembunyi di dalam selimut. Di situ, rasa ketakutan sudah tidak bisa aku tahan. Hingga tak terasa, air mata mulai mengalir dari mataku. Aku benar-benar ketakutan dan bingung saat itu. Aku mau lari, sudah tidak bisa. Aku mau lari juga kemana? Karena pintu utama juga hanya ada di depan. Jadi saat itu, aku benar-benar satu ruangan dengan setan. Namun untungnya, malam itu aku tidak diganggu sampai ke dalam kamarku. Namun sepanjang malam, aku terus mendengar suara rintihan perempuan tersebut dan mendengar suara aktivitas yang sepertinya dilakukan di dalam warung itu. Seperti orang yang sedang makan sesuatu, suara orang yang sedang berjalan warawiri, hingga suara anak kecil yang terdengar sedang berlari-lari. Dan puncaknya, esok harinya, keadaan rumah makan benar-benar berantakan tak karuan. Posisi meja kursi yang biasanya terlihat rapi, pagi itu sudah berantakan ke sana kemari. Mengetahui semua itu, aku pun seketika lemas dengan perasaan yang sudah tidak bisa lagi aku jelaskan. Dan akhirnya aku pun membersihkan semua itu. Kemudian aku mulai membuka rumah makan tersebut seperti biasanya. Tapi sayangnya, sudah seharian aku membuka rumah makan itu, tak ada satupun orang yang datang. Bahkan aku masih ingat, waktu itu adalah hari libur, di mana biasanya saat libur, omset pemasukan rumah makan ini menjadi 2 kali lipat. Tapi tumben, hari itu benar-benar sepi. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dan tak ada satu orang pun yang datang ke rumah makan tersebut. Di situ, perasaanku semakin tidak karuan ketika aku melihat nasi yang sudah ternyata basi kembali. Ditambah lagi, bahan-bahan yang ada di kulkas yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba membusuk. Mengetahui semua itu, seketika aku langsung menutup rumah makan tersebut karena aku menganggap semuanya pasti ada yang tidak beres di rumah makan ini. Saat itu aku mulai menutup rumah makan tersebut. Di dalam hati aku bilang, besok aku gak usah buka rumah makan ini, biar aku ke rumah Ibu Mirna saja untuk melaporkan semuanya. Tapi anehnya, belum selesai aku menutup rumah makan itu, tiba-tiba pandanganku kembali teralihkan dengan adanya pengemis yang sepertinya pengemis tersebut sudah pernah kutemui sebelumnya. Pengemis itu terlihat duduk dengan matanya yang menatap tajam ke arahku. Melihat hal itu semua, aku coba tidak memperdulikannya dan seketika mempercepat aktivitasku agar aku bisa segera menutup rumah makan itu. Dan puncaknya, malam itu akhirnya rumah makan tersebut sudah selesai kututup rapi, diiringi hujan yang turun deras tidak berhenti. Tepat pada pukul 12:30 dini hari, aku yang sebelumnya tertidur pulas, waktu itu terbangun. Karena aku merasa sepertinya ada yang sedang mengelus-ngelus rambutku. Merasakan hal itu, mataku kubuka perlahan. Dan ketika mataku kubuka perlahan, tiba-tiba aku sudah berada di pangkuan sosok nenek-nenek tua yang terlihat tertawa. Sosok nenek-nenek tua tersebut terlihat duduk di dalam kamar tidurku dengan posisi duduk sedang memangkuku. Melihat semua itu, aku seketika berteriak tidak karuan dengan tubuhku yang seketika berdiri terkejut ketakutan. Di situ, tanpa pikir lama lagi, aku langsung berlari keluar kamarku dengan langkah kaki yang terlihat terseok-seok karena rasa takut yang sudah tidak bisa aku tahan lagi. Dan tak hanya di situ saja, ketika aku sudah keluar dari kamarku, mataku kembali terbelalak waktu itu. Di dalam rumah makan itu, aku melihat banyak sekali anak kecil yang terlihat duduk di setiap kursi yang ada di rumah makan itu. Dan tak hanya duduk saja, beberapa anak kecil tersebut terlihat bermain di atas meja dengan wajahnya yang sangat menakutkan. Malam itu, aku benar-benar sangat ketakutan.
Tubuhku saat itu beberapa saat seperti membeku. Aku melihat beberapa anak kecil yang tubuhnya mengerikan, beberapa anak kecil yang memiliki kepalanya lebih besar dari tubuhnya. Bahkan ada beberapa anak kecil yang tangan dan kakinya itu kecil sekali. Aku coba berdoa di dalam hati dan akhirnya saat itu tubuhku bisa digerakkan kembali. Dengan susah payah, aku berlari keluar dari rumah makan tersebut. Hingga akhirnya, setelah berhasil keluar dari rumah makan itu, aku menggedor ruko yang berada tepat tidak jauh dari rumah makan itu. Yang ku tahu, ruko tersebut adalah ruko milik Mbak Septi, si penjual baju. Singkat cerita, setelah dibukakan oleh Mbak Septi, dengan meluapkan semua tangisan, aku pun masuk dan menceritakan semuanya kepada Mbak Septi. Hingga akhirnya, keesokan harinya, aku bersama Mbak Septi ini pergi ke rumah Bu Mirna dengan maksud ingin memberitahukan semua yang sudah aku lihat semalam. Tapi anehnya, ketika aku sampai di rumah Ibu Mirna waktu itu sudah tidak bisa lagi diajak berkomunikasi. Beliau hanya terlihat memandangiku. Waktu itu, Ibu Mirna terlihat meneteskan air mata. Dan disitulah aku melihat Ibu Mirna untuk terakhir kalinya. Karena di malam harinya, Ibu Mirna akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Setelah kejadian dan kematian Ibu Mirna, akhirnya aku memutuskan untuk tidak kembali bekerja di rumah makan tersebut. Karena aku sangat ketakutan. Aku memilih untuk pulang kembali ke kampung halamanku dengan membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak bisa aku lupakan. Dan saat ini yang ku tahu, ruko bekas rumah makan Ibu Mirna ini sepertinya sudah dijual dan berganti menjadi sebuah toko baju. Yang setelah aku mencari informasi lagi, toko baju tersebut adalah toko baju milik Mbak Septi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Baik yang selalu menyapa kami di komentar maupun yang tetap mendengarkan. Kami tetap mengucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.